Night King, Kebangkitan Sang Kucing Hitam. Chapter 28, Jian Kun vs Li Mubai. Tidak diriku sangka, bukan hanya namamu saja yang besar, tetapi nyalimu besar juga ternyata, sindir pria berkepala pelontos itu, yang diketahui memiliki nama Jian Kun. Jian Kun terkenal sebagai bandar narkoba yang ada di distrik C12. Gedung atau tempat yang saat ini Topeng Hitam datangi adalah daerah kekuasaan Jian Kun. Sosok bertopeng kucing itu, yang tidak lain adalah Li Mubai. Pria dengan usia kira-kira di atas 30-an tahun, lahir di distrik X99. Nama aslinya tidak terlalu dikenal orang banyak. Namun, sebutan kucing hitam, sudah sangat melekat pada diri Li Mubai. Dirinya kerap kali mendatangi markas-markas besar para gembong narkoba, tujuannya adalah memberantas para pengedar barang terlarang itu, agar tidak ada generasi muda yang kehilangan masa depannya karena barang haram tersebut. Li Mubai menyeringai, walaupun wajahnya tertutup topeng, tetapi Jian Kun dapat merasakan bahwa Lin Mubai tengah tertawa mengejek dari balik topengnya tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Jian Kun pun mengeluarkan sebuah celurit yang menempel di punggungnya. Dia mengibaskan celurit tersebut, tidak berselang lama dirinya berlari untuk membuat perhitungan kepada Li Mubai karena sudah membunuh kedua anak buahnya. Li Mubai pun tampak tenang, dia belum bergerak dari posisinya. Sementara itu, Jian Kun berlari sangat kencang, dirinya mengikis jarak antara dia dengan Li Mubai. Ketika jarak keduanya hanya berjarak beberapa meter saja, barulah Li mulai merenggangkan otot-otot tersebut. Dia seolah tidak peduli dengan Jian Kun yang membawa celurit tersebut. Jian Kun pun semakin merasa kesal karena sikap Li Mubai yang seolah meremehkan kemampuannya. Memang benar, Li Mubai bahkan menguap dan merasa mengantuk. Sorot netra keduanya sempat bertemu beberapa saat, ketika jarak keduanya hanya tinggal beberapa langkah lagi, Jian Kun pun mengibaskan celuritnya yang memiliki panjang hampir 1 meter itu. Dia menggunakan celuritnya itu untuk melukai Lin Mubai. Namun, di luar dugaan Jian Kun, Li Mubai berhasil menangkap ujung celuritnya dengan sebelah tangan. Seketika mata Jian Kun pun melotot saat celuritnya itu berhasil Li Mubai genggam. Li Mubai pun menarik celurit tersebut yang akhirnya malah melukai Jian Kun. Senjata makan tuan, setidaknya itu adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi sekarang. Celurit itu berhasil merobek baju Jian Kun, dan membuat goresan yang cukup panjang di bagian perut Jian Kun. Pria berkepala pelontos itu pun mengumpat dalam hatinya. Bukannya Li Mubai yang terluka malah dirinya yang terkena senjata sendiri. Kau sudah melihatnya sendiri bukan? Mainanmu ini bahkan tidak mampu menggores kulitku, sebaliknya kau sendiri yang harus terluka karena mainanmu sendiri. Sungguh, situasi yang memalukan, kata Li Mubai dengan nada yang mengejek. Jian Kun pun naik pitam, harga dirinya terasa tercabik-cabik oleh perkataan Li Mubai. Dia melihat bagian perutnya yang terdapat luka goresan itu. Tangannya menyeka darah yang terus keluar dari bagian tersebut. Saat ini kau boleh tertawa puas, tapi setelah ini akan aku pastikan dirimu tidak akan bisa melihat matahari esok pagi. Seru Jian Kun dengan bibir yang bergetar. Bibirnya bergetar bukan karena takut, tetapi karena dirinya begitu marah, sangat marah bahkan rasanya dia ingin langsung mencabut kepala Li Mubai dari tempatnya itu, dan setelahnya mencabik-cabik tubuhnya, lalu memakannya. Kau tidak akan bisa melakukan itu padaku, timpal Li Mubai, seolah dapat membaca pikiran Jian Kun. Sebaliknya, dirikulah yang akan mencabik-cabik tubuhmu itu dan memberikannya sebagai santapan para singa yang lapar, terang Li Mubai seraya merapatkan gigi-giginya. Jian Kun pun semakin meredam, kepungan asap seolah keluar dari kedua lubang hidungnya, serta mengebul di atas kepalanya. Li Mubai dapat merasakan gejolak api kemarahan yang tidak Jian Kun tutupi sama sekali. Keduanya pun saling berpandangan, kedua netra saling bertemu dalam garis lurus. Li Mubai membuang celurit tersebut. Baginya bertarung melawan Jian Kun dengan tangan kosong pun, dia akan bisa mengalahkan pria berkepala pelontos tersebut. Berbeda dengan Li Mubai yang memilih untuk bertarung dengan tangan kosong, Jian Kun tampak mengeluarkan sebuah pisau berukuran sedang dari ikat pinggangnya. Boleh juga mainan barumu itu, tidak buruk, ejek Li Mubai dengan gaya santainya, seraya berkacak pinggang. Walaupun kalimat tersebut semakin melukai harga dirinya. Akan tetapi, Jian Kun memilih untuk tidak mempedulikannya. Saat ini dia yang terus mengisi kepalanya adalah bagaimana cara untuk mengalahkan si mulut besar itu.
Tanpa berlama-lama lagi, Jian Kun memilih menyerang terlebih dahulu. Li Mubai mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa dirinya sudah menunggu kedatangan dari Jian Kun. Jian Kun semakin mengikis jarak antar keduanya. Dia sesekali mengayunkan pisaunya dengan tujuan agar Li Mubai takut. Namun, yang dipikirkannya sangatlah saja, Lin Muba bahkan tidak bergeming dari posisinya, dia tampak menguap beberapa kali. Hal tersebut pula lah yang membuat kepala Jian Kun semakin panas. Setelah celuritnya berhasil direbut Li Mubai, Jian Kun kini berharap bahwa pisaunya ini akan mampu menembus jantung Li Mubai. Jarak keduanya hanya berkisar beberapa langkah saja. Jian Kun mulai mengibaskan pisaunya dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Li Mubai cukup sulit untuk mengimbanginya. Inilah yang Jian Kun harapkan. Li Mubai terus menghindar dari tusukan-tusukan pisau tersebut. Jian Kun tidak mau berhenti sampai di situ saja, dia semakin marah karena dari semua serangannya belum ada yang bisa merobek kulit Li Mubai. Setelah beberapa menit mendapatkan serangan secara bertubi-tubi, kini giliran Li Mubai membalasnya. Serangan andalan Li Mubai adalah tinju. Namun, sebelum dia memukul, Li Mubai terlebih dulu menangkap tangan Jian Kun yang tengah menggenggam pisau tersebut. Mata Jian Kun seketika melotot, pisaunya itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tidak berlama-lama bagi Li Mubai untuk membuat Jian Kun bernapas dengan bebas. Li Mubai menghantamkan pukulan secara bertubi-tubi di perut Jian Kun. Darah segar memucah keluar dari mulut Jian Kun. Tidak berhenti sampai di situ saja. Li Mubai kini melayangkan pukulan dari bawah dagu yang langsung melukai wajah Jian Kun. Gigi-giginya sampai terlempar keluar dari mulutnya. Li Mubai memberikan serangan yang begitu mematikan, yang akan selalu diingat oleh Jian Kun sampai kapanpun. Itu pun jika Jian Kun masih bisa bernapas. Setelah pukulan terkahir itu, Li Mubai tidak memberikan Jian Kun untuk menarik napasnya. Kembali, satu pukulan keras Li Mubai layangkan di bagian wajah. Tubuh Jian Kun terlempar sejauh beberapa meter. Dia pun mendarat di atas sebuah meja dan kaki-kaki meja itu pun patah akibat terhantam tubuh Jian Kun. Li Mubai tidak berhenti begitu saja, dia berjalan dengan langkah berat seraya memberikan tatapan yang begitu mematikan, sehingga yang melihat tatapan tersebut menjadi ketakutan layaknya dihadapkan dengan malaikat maut. Li Mubai merapatkan gigi-giginya, sekali lagi dia menarik kera baju Jian Kun dengan sebelah tangannya, yang berhasil membuat tubuh Jian Kun terangkat ke atas. Jian Kun pun tersenyum pahit, mulutnya yang sudah dipenuhi darah itu hanya menampilkan beberapa giginya saja karena pukulan Li Mubai telah membuat sebagian giginya copot. Chapter 29, Masa Lalu Jian Kun. Li Mubai mengangkat tubuh Jian Kun dengan sebelah tangan. Dia seperti sedang mengangkat seekor anak kucing, padahal berat tubuh Jian Kun berkisar 60 kg. Cepat, akhiri ini, aku tidak akan menyesalinya, kata Jian Kun, dengan napas yang sudah terputus-putus. Li Mubai pun menyeringai dari balik topengnya. Tanpa kau meminta pun, aku akan mengakhirinya, tetapi aku menginginkan kematian yang begitu mengerikan sehingga kau akan merasakan seperti apa kesakitan itu, geram Li Mubai, yang semakin mengangkat tinggi-tinggi tubuh Jian Kun. Jian Kun pun tertawa mendengar kalimat tersebut. Merasakan rasanya kesakitan, iya, katanya mengulang kalimat terakhir dari Li Mubai. Jian Kun pun tertawa, pikirannya seolah dibawa mengingat kembali dengan semua kejadian yang telah lalu. Mengingat bagaimana satu persatu orang-orang yang dirinya sayangi mulai meninggalkannya. Pertama, ayahnya pergi dari rumah demi menikah kembali dengan wanita lain. Dia menelantarkan Jian Kun dengan sang ibu. Berselang beberapa bulan, sang ibu pun meninggalkan Jian Kun saat usianya masih 7 tahun. Usianya yang dimana masih sangat membutuhkan belayan kasih sayang dari kedua orang tua. Ibunya itu menelantarkan Jian Kun, menitipkannya di sebuah panti asuhan, sedangkan dirinya menikah kembali dengan pria kaya. Jian Kun pun akhirnya menjalani hidupnya di panti asuhan. Dia sebelumnya cukup berharap akan mendapatkan kehidupan yang layak di panti asuhan tersebut. Akan tetapi, pikiran tersebut sangat berbanding terbalik dengan kenyataan. Nyatanya, kehidupan yang Jian Kun jalani di panti asuhan lebih menyeramkan dibandingkan kehidupannya yang lalu. Pemilik panti asuhan tersebut memerintahkan semua anak-anak di sana untuk mengemis, mencari uang di jalanan atau menjadi seorang pengamen. Jian Kun bersama anak-anak yang sebaya dengannya dipaksa untuk mengemis di jalan raya guna memenuhi kepuasan sang pemilik panti asuhan tersebut. Setiap hari, Jian Kun harus mengemis dan meminta-minta di jalan raya.
Uang yang Jian Kun dapatkan bersama anak-anak yang lainnya langsung dikuasai oleh pemilik panti asuhan. Sang pemilik menggunakan uang tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sana, melainkan digunakan untuk berjudi dan membeli minuman keras. Setiap malam pemilik panti asuhan tersebut selalu pergi ke klub malam untuk memuaskan dirinya dengan para gadis-gadis penghibur di sana. Sementara itu, anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut hanya mendapatkan makanan yang tidak layak. Mereka kerap kali memakan roti kering, nasi kering dan sering kali mendapatkan makanan yang sudah basi. Mereka ingin protes dan meminta agar bisa memakan makanan yang layak. Namun, ketika mereka merengek saat itulah sang pemilik panti asuhan tidak segan-segan memukuli mereka sampai terluka parah. Jian Kun yang sangat sering mendapatkan pukulan karena dirinya kerap kali tertangkap basah menyelipkan uang di dalam saku celananya. Jian Kun melakukan hal tersebut semata-mata hanya untuk bisa membeli makanan yang layak untuk teman-temannya. Namun, tindakannya tersebut malah membuat Jian Kun dipukuli sampai jatuh pingsan. Hari-hari yang begitu mengerikan itu terus berjalan hampir setiap hari dan berlangsung sampai 2 tahun lamanya. Saat itu Jian Kun tengah meminta-minta di lampu merah. Dia sering kali mengemis di sana. Saat itu, kondisi Jian Kun begitu buruk, wajahnya dipenuhi luka lebam dan juga di beberapa bagian tubuh lainnya, seperti tangan. Jian Kun mengetuk salah satu kaca mobil yang tengah berhenti di sana. Sang pemilik mobil yang duduk di kursi penumpang pun membukakan jendelanya. Betapa terkejutnya ia saat melihat Jian Kun yang dipenuhi luka lebam. Hati pria itu pun tergerak, dia mengeluarkan selembar uang kertas dengan pecahan nominal yang besar. Jian Kun pun tersentak kaget saat melihat mangkuk yang selama ini dia jadikan untuk meminta-minta terisi oleh uang kertas yang nominalnya sangat besar. Jian Kun pun mengucapkan terima kasih pada pemilik mobil tersebut dan pria yang duduk di kursi penumpang itu pun tersenyum, seraya mengusap pucuk rambut Jian Kun. Setelah mendapatkan uang, Jian Kun pun segera pergi dari sana karena lampu akan segera berganti menjadi hijau. Ketika langkahnya baru berjarak beberapa meter, seketika itu juga Jian Kun ambruk. Dia pingsan di sana, sontak saja membuat pria yang duduk tersebut pun segera keluar dari mobil. Ia bereaksi saat Jian Kun tergeletak tidak sadarkan diri di jalanan. Hatinya langsung tergerak. Ia buru-buru menggendong Jian Kun dan membawanya masuk ke mobil. Para pengendara lainnya pun ikut menyaksikan kejadian tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berniat keluar dari mobil dan ikut menolong. Cepat, kita pergi ke rumah sakit, anak ini harus segera mendapatkan perawatan. Perintah pria itu dengan cepat. Satu pria lainnya yang duduk di kursi pengemudi pun langsung menganggukkan kepalanya. Setelah lampu berubah menjadi hijau, ia segera tancap gas. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit, seperti yang sudah diperintahkan oleh pria yang duduk kursi penumpang. 30 menit jarak yang harus ditempuh pun dipangkas menjadi 15 menit. Akhirnya mobil itu berhenti tepat di depan pintu rumah sakit. Sebelum sampai di sana, pria tersebut sudah lebih dulu menghubungi pihak rumah sakit agar menyiapkan ruangan untuk merawat Jian Kun. Dia belum mengenal siapa anak yang tengah ditolongnya. Namun, hatinya begitu tergerak dan ingin menolong anak tersebut. Ia memiliki keyakinan bahwasanya takdir telah merencanakan pertemuannya itu dengan anak tersebut, sehingga ia ingin menolongnya. Jian Kun pun buru-buru dibawa ke ruang pemeriksaan. Dokter yang akan menangani pengobatan Jian Kun pun dibuat tercengang saat melihat kondisi Jian Kun yang begitu memprihatinkan. Bahkan tim medis yang membantu pun sama terkejutnya dengan sang dokter. Di dalam benak mereka masing-masing, ada pertanyaan terbesit bagaimana bisa seorang anak kecil mengalami banyak luka lebam di tubuhnya. Pria yang tadi membawa Jian Kun ke sana pun tidak dapat memberikan keterangan karena sesungguhnya dia sama sekali tidak mengenal Jian Kun. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan anak tersebut. Dokter pun dapat memahaminya. Dia dan perawat segera memasuki ruangan ICU. Pria tersebut dilarang masuk dan akhirnya ia hanya bisa menunggu di luar ruangan saja. Pria yang diketahui bernama Bai An itu, mondar-mandir di depan pintu ruangan. Sesekali dia mengintip di jendela. Namun, usahanya itu sia-sia karena dirinya tidak dapat melihat langsung apa yang terjadi di dalam sana. Tanpa terasa sudah 1 jam berlalu, tetapi belum ada yang keluar dari ruangan tersebut. 5 menit berikutnya, dokter yang sempat berbicara dengan Bai An sebelum memasuki ruangan akhirnya keluar dari sana. Bai An buru-buru mendekati dokter tersebut. Bagaimana kondisinya, dok? Apa dia baik-baik saja?
Bai An sangat tidak sabar menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Dokter itu pun menghela napas berat, ada guratan sendu menghias di wajahnya. Cepat, katakan hasilnya, dokter. Anak itu baik-baik saja bukan?